Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada hari ini kita saya ingin kalian punya pengalaman di soal-soal. Jadi Pak Adi akan membahas tentang soal terkait dengan vektor. Vektor yang akan saya bahas sudah saya tampilkan di slide. Jadi kita bahas contoh-contoh yang terkait dengan soal. Kalau perlu pulpennya disiapkan, kertasnya, bukunya disiapkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan ditanyakan kepada Pak Adi. Yang pertama, ini terkait dengan cara menentukan vektor posisi. Cara menentukan vektor posisi. Diketahui koordinat titik P 2,-3 dan titik Q 7,1. Nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Maka yang pertama, perhatikan untuk yang pertama PQ, maka OQ, vektor posisi OQ dikurangi vektor posisi OP. Kalau PQ maka Q-nya yang didahulukan, kalau QP maka P-nya yang didahulukan. Jadi vektor posisi OQ dikurangi vektor posisi OP. Kemudian dari situ penjumlahan mirip dengan matrik, ya, baris pertama dengan baris pertama, baris kedua dengan baris kedua, sehingga 7 dikurangi 2 itu adalah 5. Kemudian 1 dikurangi -3 itu adalah 4. Ya, berarti vektor posisi PQ itu adalah 5, 4. Sekarang kebalikannya, QP, maka OP dulu, tidak OP dikurangi OQ. Ya. Dengan demikian 3 dikurangi 7, -3 dikurangi 1. Atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. Berarti akan diperoleh -5, -4. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan. Kemudian contoh yang kedua, yang berikutnya. Diberikan dua buah vektor yang masing-masing 4 kN dan 3 kN. Tentukan besar vektor resultan kedua vektor tersebut. Maka sebelum kita bahas, harus dipahami dulu resultan itu apa. Misalnya ada vektor A sama vektor B. Misalnya ada vektor A dengan vektor B. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengan resultan itu adalah digambarkan, ya. Vektor A dan vektor B itu adalah membentuk sudut beta. Dengan demikian yang dimaksud dengan vektor resultan itu resultan kedua vektor itu adalah vektor R. Vektor R. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan vektor R? Di situ akan muncul yang disebut sudut alfa, kan, gitu ya. Baik. Nah, untuk berarti yang disebut OR, menentukan vektor OR itu adalah vektor OB ditambah dengan vektor OA. Jadi ada vektor yang lain yang sejajar dengan vektor OA. Ya. Anggap saja vektor BR. Perhatikan segitiga OBR. Kalau segitiga OBR berarti tentu akan ingat tentang dalil Pythagoras. Bisa juga kalau sudutnya 90 derajat. Ada juga tentang trigonometri. Jadi BR itu sejajar dengan OA. Kalau OA itu vektornya A, maka BR juga vektornya A. Sama. Maka OR itu adalah OB ditambah BR. OB ditambah BR. Dengan kata lain, OB ditambah OA. Tapi ingat, ya, berlaku aturan kosinus. Karena ini sudutnya 90%, maka mengingatkan pada rumus, ya. Karena sudut yang dibentuk beta itu adalah vektor A sama vektor B.
Maka 180 dikurangi sudutnya RB dan seterusnya. Kalau ini kita teruskan ke sana, ke kanan, B ke kanan, anak panahnya, maka ini membentuk sudut sama dengan beta. Ya. Dengan demikian akan diperoleh kosinus dari 180 dikurangi beta itu sama dengan kosinus beta. Ya. Sehingga diperoleh OR kuadrat itu sama dengan OB kuadrat ditambah OA kuadrat dikurangi OA kali OB kosinus beta. OR itu adalah R kuadrat, OB adalah A kuadrat, B kuadrat ya, OB itu B kuadrat, OA adalah A kuadrat. Sehingga ini yang bisa kita, rumus yang kita pakai untuk menghitung resultannya. Nah dengan demikian, dari soal tadi, R itu berarti akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena sudutnya tidak diketahui, ya, sudutnya tidak diketahui. Berarti akar 5. Kemudian, berapa besarnya sudut? Kalau ditanya besarnya sudut, maka kita gunakan 3. Kalau ada unsur 3, 4, 5, berarti segitiganya yang dibentuk itu adalah siku-siku. Dengan demikian, tangen alfanya, untuk menghitung alfanya kita gunakan tangen. Bisa juga kosin ya, misalnya sin alfa adalah 3/5, bisa. Kemudian kosinus alfa 4/5, bisa. Ya. Kemudian akan diperoleh tangannya adalah, sudutnya adalah 36 derajat 52 menit. Oke. Sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf atas semua kekhilafan dan kesalahan dari Pak Hadi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.